Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini mari kita belajar membaca Al-Quran surat Al-Fatihah dengan menggunakan ilmu tajwid atau hukum tajwid. Baik, di sini sudah ada bagian dari Quran surat Al-Fatihah, yaitu ayat pertama yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kaidah-kaidah atau ilmu hukum tajwid ya dalam Quran surat Al-Fatihah berikut ini. Baik, mulai dari lafaz bismillahi. Nah, dalam lafaz bismillahi di sini ada lafaz Allah. Nah, ada lafaz Allah sebelumnya berharokat kasroh. Jadi ketika ada lafaz Allah sebelumnya berharokat kasroh, maka cara membacanya kalau berdasarkan ilmu tajwid ini dibaca tarkik atau tipis. Nah, Bapak akan contohkan atau saya akan mencontohkan, yaitu bunyinya seperti Bismillahi. Jadi jangan dibaca Bismillahi, jangan ya, karena salah itu. Tapi kalau misalkan ada lafaz Allah sebelumnya berharokat kasroh, maka itu harus dibaca tipis, atau istilahnya dalam bahasa Arabnya adalah tarkik ya. Nanti ada lagi ketika ada lafaz Allah sebelumnya berharkat domah atau berharkat fathah, maka itu harus dibaca tabhim atau tebal ya, dibaca tebal. Seperti Rasulullah. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya setelah tadi Bapak sudah jelaskan tentang lafaz bismillahi, lalu di sini ada kata hir ya. Di sini yang digarisbawahi adalah hir. Nah, dalam kalimat hir ya, di situ terdengar bunyi memasukkan ya dari huruf H ke dalam huruf Ro. Nah, di tengah-tengah bunyi tersebut ada huruf alif lam. Nah, maka hukum huruf alif lam itu dalam ilmu tajwid ada hukumnya, yaitu hukum alif lam. Baik, saya akan menjelaskan bagian hukum alif lam. Kalau dalam ilmu tajwid itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada yang namanya alif lam samsiah, yang kedua alif lam komariah. Nah, bagaimana cara membacanya? Kalau alif lam samsiah itu dibaca idgham. Kalau alif lam komariah itu dibaca idhar. Nah, di sini kita lihat dalam hir ya, yang di garis bawah itu hir. Di situ terdengar bahwa ada huruf H ya, hir itu memasukkan ya. Jadi memasukkan H ke dalam Ro. Sedangkan di tengah-tengahnya ada alif lam. Nah, kita membaca hir ya, itu seolah-olah alif lam yang ada di tengahnya itu tidak kebaca. Makanya di sini disebutnya alif lam samsiah. Kalau kita istilahkan, samsiah itu artinya matahari. Ketika kita melihat matahari, matahari itu ada, tetapi tidak jelas ya. Tidak jelas terlihatnya. Nah, di sini juga sama. Di sini ada alif lam. Di situ ada alif lam. Ketika kita membaca hir, kita membaca hir, di tengahnya ada alif lam. Tetapi bunyinya tidak ada ya. Padahal ada di tengahnya. Nah, itulah maksud dari alif lam samsiah tersebut, yaitu kita membaca hir yang ada hukum alif lamnya, tetapi alif lamnya tidak terbaca. Maka itu alif lam samsiah namanya. Nah, dibacanya itu idgham ya. Jadi idgham itu artinya memasukkan bunyi huruf ke dalam huruf yang lainnya. Sedangkan alif lam komariah nanti akan dibahas, itu dibacanya harus idhar. Nah, cirinya apa ya dalam alif lam samsiah? Cirinya alif lam samsiah itu huruf samsiahnya ada tasdid. Seperti dilihat di video berikut ini, ro di atasnya itu ada
tasdidnya. Itu adalah salah satu ciri dari samsiah ya, alif lam samsiah. Nanti akan saya jelaskan di depan bahwa huruf alif lam samsiah itu berjumlah 14. Salah satunya adalah huruf ro. Baik, selanjutnya di sini ada kata ar-rahmani. Nah, yang dimaksud di sini adalah ma ya. Mim berharkat fathah berdiri. Nah, di situ ada mim berharkat fathah berdiri. Ini namanya adalah mad tabi'i atau mad asli ya. Nah, ini cara membacanya adalah dibaca 2 harokat. Jadi kalau setiap huruf yang berharkat fathah berdiri selain hamzah, maka itu adalah mad tabi'i. Kalau misalkan huruf yang berharkat fathahnya adalah huruf hamzah, huruf alif, maka itu nanti akan dijelaskan lagi namanya adalah mad badal ya. Baik, selanjutnya selanjutnya di sini ada kata nir ya. Di sini sama ya, dalam nir yang di garis bawah itu terdapat hukum alif lam yang saya tadi sudah jelaskan sebelumnya, bahwa hukum alif lam di sini namanya adalah alif lam samsiah ya, yang sudah tadi dijelaskan. Nah, membaca alif lam samsiah itu harus dibaca idgham ya. Jadi nir memasukkan bunyi huruf nun kepada bunyi huruf ro. Nir, nir. Di tengah-tengahnya ada alif lam, itu adalah salah satu hukumnya, hukum alif lam. Kalau alif lam samsiah dibaca idgham, alif lamnya tadi tidak terbaca. Kalau nanti alif lam qamariyah itu alif lamnya jelas terbaca ya. Itu bedanya. Jadi kalau misalkan alif lam samsiah itu ya, alif lamnya tidak terbaca. Kalau misalkan alif lam qamariyah, nanti alif lamnya atau lamnya terasa terbaca. Nah, seperti itu. Nah, cirinya adalah huruf idgham, huruf samsiahnya itu ada tasdidnya di atas ya. Cirinya ada tasdid pada huruf samsiah huruf ro. Di situ di atasnya ada tasdidnya. Itu salah satu ciri dari huruf samsiah ya. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai alif lam samsiah ya, jumlah hurufnya. Di sini huruf alif lam samsiah itu ada 14 huruf ya. Kalau kita lihat bahwa jumlah huruf hijaiyah itu ada 28. Nah, 28 itu dibagi menjadi 2 ya. Ada yang terdapat pada alif lam samsiah, ada yang terdapat pada alif lam qamariyah. Kalau yang terdapat pada alif lam samsiah berjumlah 14, kalau terdapat dalam alif lam qamariyah sama jumlahnya ada 14. Di sini saya akan menjelaskan huruf-huruf alif lam samsiah atau menyebutkan huruf-huruf alif lam samsiah ya. Di sini ada ta, sa ya, ada ta. Jadi menyebutkannya itu ada ta ya, ta. Jadi ujung lidahnya agak digigitkan, ta. Fa digigit ujung lidahnya, fa. Terus fa, da, za, ra, za, sin, shin, so, dod, to, zo, lam, nun. Itu adalah huruf-huruf alif lam samsiah. Nah, di sini salah satunya adalah huruf ro ya. Huruf ro ini adalah termasuk huruf samsiah, yaitu mesti diingat ya. Jadi di sini kelihatan salah satu huruf samsiah, huruf alif lam samsiah itu adalah ro. Nah, seperti ini ya, ro huruf. Jadi di mana-mana ada alif lam bertemu dengan huruf ro, maka itu dibacanya harus idgham ya, idgham membacanya. Dan itu termasuk alif lam samsiah. Oke. Selanjutnya yang di garis bawahi yang terakhir itu ada ya mati berharkat kasroh ya. Ya mati berharkat kasroh itu adalah mad tabi'i atau mad asli. Nah, jadi kalau misalkan ada ya mati berharkat kasroh atau misalkan sebut saja huruf mad tabi'i. Nah, di mana ada huruf mad tabi'i? Nah, di sini ada ya huruf mad tabi'i itu tidak hanya huruf ya saja, ada hamzah atau alif, ada iya, ada waw, di mana bertemu dengan huruf hijaiyah yang berharokat fathah, domah, kasroh, fathatain, domatain, serta kasrotain, maka itu adalah hukumnya mad arid lisukun. Ya, mad arid lisukun adalah salah satu bagian dari mad far'inya, salah satuan bagian-bagian dari atau mad far'i itu adalah bagian dari mad tabi'i tersebut.
Nah, jadi syaratnya ketika kita membaca di akhir kalimat, misalkan ar-rahimi, kalau diwasolkan ar-rahimi, nah di sini itu kalau dibaca wakof ya, kalau dibaca wakof itu maksudnya berhenti. Jadi mimnya seolah-olah disukunkan. Ar-Rahim. Nah, seperti itu. Ini namanya hukum mad arid lisukun. Mad arid lisukun itu adalah ya mati atau misalkan huruf mad tabi'i bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berharokat, maka itu namanya adalah mad arid lisukun. Itu adanya di akhir setiap ayat ya. Kalau misalkan syaratnya kalau itu juga syaratnya harus diwakofkan membacanya. Kecuali kalau diwasol nanti ini beda lagi hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah diwakof. Kalau diwasol misalkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu. Sekian dari saya untuk pembelajaran sementara belajar membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu atau hukum tajwid. Oke, nanti insya Allah dilanjutkan ke ayat berikutnya, Quran surat Al-Fatihah. Untuk sekarang Bapak cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.